Ya, baik teman-teman yang beragama Muslim, beragama Islam, yang Muslim, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Yang beragama lain silahkan berdoa dulu agar diberikan kelancaran, kemudahan, dan kita 3 hari ini dapat ilmu yang baru. Nanti bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Untuk narasumber kita yang kece, saya tidak perlu kenalkan lagi. Silahkan Dr. Irma Yuliantina untuk memulai memberikan banyak hal kepada teman-teman. Mangga teh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang sekali ini ketemu dengan teman-teman dan ini ini loh Bu, ada dari Papua juga. Berarti kalau di Papua sekarang kan 2 jam ya udah jam 9 malam nih Bu di sana. Di Papua udah Luar jam biasa. 8 ya Papua. Eh nih seneng kenapa seneng semangat belajarnya luar biasa ya. Papua kurang apa coba? Udah eh, penggawanya lah di Sutra terkait dengan PAUD. Nah, di kampusnya sudah jadi penggawanya. Nah, malam ini apa? Malam ini kita akan berbagi bersama ya, Pak Piu. Ada teman-teman juga dari Banten, ada Teh Emut, ada Teh Ani, ada teman-teman semuanya. Ini kayaknya dari setiap pulau di Indonesia ada nih, Bu. Kalau saya lihat ya. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kita mau belajar bersama. Jadi kalau tadi kata Pak Firly, apa sih ini apalagi gitu kan? Yang kemarin belum selesai kok sekarang ada lagi gitu kan? Di Penunjau di sana tuh mungkin mungkin yang dekat di kita juga yang kemarin masih bingung gitu kan? Tapi kok sekarang udah ada lagi nih apalagi sih gitu kan? Nah itu mungkin mari kita tidak berhenti belajar belajar bersama dan malam ini juga ketika kemarin bonus nih banyak permintaan nih yang di nih ya saya bukan bisa tapi mari kita belajar bersama biasanya kalau menyampaikan kan terpaksa harus membaca ya maka kita baca bareng-bareng gitu kan kita memahaminya bareng-bareng lalu mana arah kebijakan kemarinnya belum berani menyampaikan tetapi ketika Puskurjar sudah men-share apa landasan pijakannya baru kita berani menyampaikan gitu karena di awal-awal kan belum ada ya jadi malam ini kita akan apa ya mengkaji mengkaji bareng-bareng belajar sama-sama dari berbagai perspektif jadi kalau kita bicara tentang deep learning kata siapa apa sih isinya gitu kan jadi malam ini kita belum sampai implementasi ya kita baru bareng-bareng gitu kan gimana deep learning itu di, dipahami dari berbagai sisi. Saya izin share screen ya. Nah, udah kelihatan belum? Sudah terlihat? Udah ya. Bu Aman Ayu teh. angguk, angguk. Bu Ayu Ria Gandhi angguk, angguk. Jadi saya tahu, oh ya udah kelihatan ya, gitu kan. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita akan bicara tentang pendekatan deep learning dalam implementasi kurikulum PAUD. Tapi malam ini kita belum ke implementasinya ya. Malam ini kita baru bicara tentang apa sih deep learning itu gitu kan. Sehingga kita ingin utuh memahaminya. Kan 3 malam ya Bu Nurul. Luar biasa Betul, ini Bu betul, Nurul betul. bikin acara sampai ada yang nanya, ini 3 hari gitu kan. Iya, malam aja gitu 3 harinya. Kan. Oke, nggak usah kenalan ya. Udah tahu kan, udah kenal namanya. Oke, Eh, to- jadi Tolong di slide sesi set lah. Belum di slide kenapa? show. Belum di slide show. Di saya udah slideshow Bu, di Ibu belum? Ah, belum. Di yang lain udah slideshow belum? Di Ibu belum, masih belum. Di yang lain gimana? Belum, Oh, Bun. ada yang sudah, ada yang belum. Belum, Bun. Coba kita stop dulu teh, terus di share ini. Saya stop share dulu ya. Mm-mm. Oke, saya stop share, saya invite. Hmm. Nah, ini udah belum?
Ini udah sesi satu memahami deep learning. Bergerak nggak, Bu? Pendekatan deep learning dalam implementasi kurikulum PAUD. Belum. Ini bergerak nggak? Ini Enggak, bergerak nggak? Sekarang ke biodata. enggak, belum, Ke biodata belum bergerak. belum, belum teh, Ini bergerak belum, belum, bergerak nggak? enggak, diem, Kok diem ya. Coba kalau saya ya. share-nya langsung dari ini. Oke, teman-teman sudah pada respon, belum, belum, belum. Nah, ini baru sesi satu. Gerak, Oke, ini gerak nggak, Bu? bergerak, bergerak dan slideshow ini. Oke, ini pendekatan deep learning dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ini covernya. Kemudian profil, ada nggak? Bergerak nggak, Bu? Gerak sayang, gerak, gerak. Oke, ini sesi satu, memahami deep Y- learning dari berbagai Ya, perspektif. ya, Oke, bergerak. berarti aman ya, bergerak. Oke, jadi Ya, kita di sesi satu ini akan memahami deep learning dari berbagai perspektif. Gitu. Nah, saya ingin tanya dulu, Ibu Bapak sebenarnya udah pernah dengar belum sih tentang deep learning? Ibu Bapak sendiri, teman-teman semuanya di sini, yang selama ini dipahami tentang deep learning itu apa? Yang yang sudah dipahami. Oh, baru judul aja, sekilas, pendekatan. Yang lain, pembelajaran mendalam, dua pendekatan, pembelajaran bermakna, belum paham, baru dengar istilah saja, pembelajaran bermakna, pendekatan pembelajaran yang mendalam, pembelajaran yang bermakna, metode, pendekatan, pembelajaran yang mindful. Yang penasaran full pendalaman mendalam dari Pak Menteri dari YouTube. Wow, ada yang nonton YouTube ya. Pembelajaran efektif, pembelajaran menyenangkan. Oke, apalagi tuh pembelajaran mendalam, pembelajaran yang mendalam. Oke, ternyata ada yang baru istilah aja nih, makanya pengen ikutan. Ada juga baru denger aja ya istilahnya, tapi ada juga yang tahu, oh itu pembelajaran mendalam. Ada juga yang udah nonton YouTube-nya Pak Menteri beberapa kali di YouTube. Katanya pembelajaran mindful, joyful, meaningful. Pokoknya sih full-full gitu ya. Bermakna, mendalam gitu ya Bu Cucu. Oke, maka mari kita pahami dulu malam ini tuh kita clear dulu apa sih deep learning itu gitu kan. Nah ini kalau kita lihat dari beberapa referensi, deep learning ini secara umum ya, ternyata deep learning itu adalah cabang dari kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk memproses data dan membuat prediksi atau keputusan. Nah, ini meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola dan membuat inferensi berdasarkan data di sini. Nah, jadi data yang sangat kompleks. Artinya apa ketika kita mencari referensi, jangan sampai keliru memaknai deep learning-nya dari yang secara umum. Sehingga kita perlu melihat kalau di kita kan karena kita dalam proses pendidikan ya, dalam pendidikan jadi kita kalau mencari informasi tentang deep learning, ini kan dalam kita harus gunakan kita deep learning-nya dalam konteks pedagogis. Jadi deep learning kalau kita dalam konteks pedagogis ya dalam konteks kita sendiri di dunia pendidikan, maka deep learning itu mengacu pada pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk pemahaman yang mendalam. Makanya tadi ya disebut pembelajaran mendalam. Jadi pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk pemahaman yang mendalam. Jadi pendekatan ya. Karena di awal-awal ada yang mengartikan ini kurikulum baru gitu kan. Padahal sebenarnya ini adalah sebuah pendekatan. Nah, di sini di mana siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami konsep secara menyeluruh dan dapat menerapkannya di sini dalam berbagai situasi. Jadi harapannya di sini tentu saja anak-anak kita bukan hanya sekedar menghafal,
Ingat nggak dulu, ini sama nggak ya, zaman PMP, apa PMP itu Pendidikan Moral Pancasila. Banyak ya yang harus dihafal. Ingat nggak? Banyak ya yang harus dihafal. Bahkan nama menteri dihafalin, gitu nggak? Bahkan perkalian aja dihafalin. Nah, masih ingat ya, satu kali satu kali dua gitu ya. Bu Nulus dulu gitu nggak? Perkalian dihafalin ya sama kita. Disimpan tuh di apa? Di dinding gitu kan. Karena dihafal sama kita gitu kan. Bukan dimaknai, tapi kita ngapalinnya. Menteri kita hafal, apalagi yang kita hafal saat itu. Apalagi tuh yang kita hafal saat itu. Hafalin undang-undang, pasal-pasal ya. Kayaknya eh, nama-nama pulau, iya. Pulau-pulau nama-nama dihafalin. Eh, nah itu singkatan-singkatan kita hafalin. Nama-nama menteri kita hafalin gitu kan. GBHN, oh iya ya ada GBHN ya yang kita hafalin. Nah, tapi kita nggak ngerti tuh konsepnya. Apalagi kita gimana dapat menerapkannya dalam berbagai situasi. Kenapa? Karena saat itu kayaknya tuntutannya hanya dihafalin gitu kan. Bahkan yang matematika aja kayak penjumlahan, perkalian, itu kan disimpan tuh di dinding, terus kita hafalin. Dan kayaknya bangga banget kalau bisa hafal itu ya, gitu. Itu kondisi saat itu, gitu. Nah, tentu saja ini yang kita hindari saat ini. Jadi kita menghindari, kita apa? Kita hindari karena harapannya bukan hanya menghafal informasi, tapi juga memahami konsep secara menyeluruh dan dapat menerapkannya dalam berbagai situasi. Nah, ini mungkin yang juga perlu ada perubahan mindset dari kitanya sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita lihat ya. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Di sini ada dua gambar nih. Ada gambar satu, ada gambar dua. Kalau gambar satu, ini LK. Ini tujuan pembelajarannya mengenalkan bentuk-bentuk geometri. Di yang satu, pokoknya anak membuat bentuk geometri dari, membuat rumah dari bentuk-bentuk geometri. Udah ditentuin nih, udah ada di sini, anak tinggal nempel-nempel aja. Nah, yang kedua adalah anak membuat rumah dengan alat dan bahan yang ada. Kalau kita lihat di sini ada botol, ada batu-batu, ada tanaman, ada balok-balok unit ya, gitu. Nah, coba dilihat. Kira-kira yang deep learning yang mana ya? Coba tulis di chat. Lalu kenapa? Coba dari dua foto ini, kira-kira yang deep learning yang mana ya? Kenapa itu disebut deep learning? Nah, gambar dua. Kenapa disebut deep learning? Coba kenapa disebut deep learning? Kenapa? Karena menggunakan sudut panca indera untuk memahami. Terus objeknya nyata. Anak belajar banyak hal, belajar konsep. Kontekstual bermakna, berekspresi, praktek langsung, memberikan luang. Oke. Mm-mm. Anak belajar secara kontekstual. Oke. Sekarang, jadi sebenarnya deep learning itu udah kita lakukan belum ya? Sudah ya, ternyata yang udah benar menjalankannya sudah kita lakukan dalam tanda petik kalau kita menjalankan pembelajarannya sudah benar. Bahkan kata Bu Enang, dari K13 juga sudah dilakukan ketika saintifik, kita juga sudah melakukan loh. Anak-anak disuruh menggali dulu, mengamati dulu, harus tahu dulu. Berarti sudah kita lakukan ya. Tapi ada nggak yang masih menggunakan LK seperti ini? Teman kita masih ada nggak ya menggunakan LK? Hmm, masih banyak. Nah,
Karena masih banyak itulah, ternyata ketika dicek oleh pemerintah, nah kita memang punya masalah. Apa masalah kita? Hasil PISA kita ternyata masih rendah. Siswa Indonesia hanya bisa menjawab materi level di sini 1 sampai 3 saja. Masih low order thinking skill, masih lots, belum hot. Padahal di K13 kita udah ngomongin hot ya. Jadi yang hot apanya dong? Tehnya yang hot. Ya, Bu Monika, jadi tehnya yang hot. Bukan bukan pemikirannya gitu kan. Jadi nah ini ternyata masih banyak nih, lihat deh skor membaca kita. Ini masih 371. Padahal tetangga kita 549. Cina yang banyak penduduknya, kalau kita mikir, ya kan Indonesia banyak penduduknya lah. Cina banyak penduduknya, tapi bagus di sini. 555. Matematika juga, kita masih di 379. Sains juga di 396. Lihat banyak yang masih level 1. Baik di membaca, di matematika, di sains. Banyaknya peserta didik kita masih di level 1. Nah, itulah sebabnya kenapa digaungkan lagi pembelajaran mendalam ini. Dan Indonesia menyadari bahwa perubahan masa depan itu sulit diprediksi. Sementara bonus demografi kita untuk Indonesia emas yang tinggi. Kita kemudian juga tadi, masalah mutu pendidikan kita, literasi, numerasinya, outnya, ketimpangan mutu pendidikannya. Jadi kayak sekarang misalkan, kurikulum Merdeka bagus nggak? Bagus. Kurikulum 2013 bagus nggak? Bagus. Tapi masalahnya di kita itu diimplementasinya. Kurikulum tuh kan kita, ada guru yang begini, udahlah kurikulumnya apa-apa juga terserah pemerintah. Orang kita mengajar tinggal bagiin LK beres. Hmm. Pernah ada gak denger yang begitu tuh? Ada teman kita yang seperti itu. Gitu. Jadi ini nih yang menjadi dasar kenapa sih kita akhirnya sekarang kok ada pembelajaran mendalam. Ini apakah semua sekolah wajib menerapkannya? Kira-kira sekarang saya tanya ke Ibu Bapak. Kalau pembelajaran mendalamnya tadi anak-anak dikenalkan konsepnya, anak-anak bisa menghubungkannya, kira-kira kita sudah melakukan belum ya? Yang begitu mana nih? Kira-kira sudah belum kita melakukan? Sudah. Jadi kalau kita sudah melakukan, ya kita tinggal perkuat lagi. Jadi ini yang belum melakukan kita ajak untuk melakukan. Nah, benar nggak ya kita sudah melakukan? Mari kita lihat teori-teorinya. Jadi kita akan memahami deep learning dari berbagai sudut ya. Ini nanti terakhir saya akan kirim buku-bukunya ya. Khawatirnya Ibu Bapak, teman-teman semua mau langsung mempelajari buku-bukunya. Ya. Nah ini Bu Niken, bukunya nanti, saya mau baca. Boleh ya Bu Niken. Nah, kita akan lihat nih di sini. Apa sih deep learning menurut New Pedagogies for Deep Learning? Nanti ini buku-bukunya akan saya kirim, akan saya berikan ya. Nah, di sini disampaikan bahwa pembelajaran mendalam adalah proses memperoleh 6 kompetensi global. Maka ada di sini deep learning dari NVDL itu, ini dia memiliki tujuan utamanya adalah memperoleh 6 kompetensi global. Karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemikiran kritis. Nah, ini nanti kita di akhir akan sandingkan dengan Indonesia ya. Apakah cita-cita Indonesia sama nggak dengan yang NPDL ini? Sama nggak cita-citanya?
bahwa 6 kompetensi. Nah, kalau di sini cita-citanya adalah bagaimana pembelajaran mendalamnya untuk memperoleh 6 kompetensi. Ya, karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemikiran kritis. Ini punya nanti saya kirim ya di link Zoom ini. Nah, deep learning ini juga digunakan untuk menilai tingkat kemampuan siswa saat ini pada kompetensi tersebut. Oh, sebelum masuk ke sini, saya mau nanya dulu nih. Kalau sekarang di elemen kita ya, ada nggak sih sebenarnya kemampuan-kemampuan ini tuh ada nggak mencapai tujuan untuk pembangunan karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, sama pemikiran kritis? Ada nggak sebenarnya kalau sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka sebenarnya ada nggak? Ada ya sebenarnya. Cuman istilahnya yang berbeda ya. Tapi sekarang bener nggak itu kuat kita tuju gitu. Nah, itu yang mungkin nanti kita lihat kembali, kita pastikan lagi bener nggak kita proses pembelajaran di kita itu membangun karakter, membangun nilai-nilai kewarganegaraan, membuat anak mampu berkolaborasi, membuat anak mampu berkomunikasi, membuat anak kritis. Lalu benar nggak anak-anaknya menjadi kreatif? Nah, itu yang perlu kita pastikan. Nah, kemudian tadi deep learning deep learning ini juga digunakan untuk menilai tingkat kemampuan siswa saat ini pada kompetensi tertentu. Jadi kita bisa melihat nih Bu Iha, anaknya tingkat kemampuannya gimana sih? Lalu membimbing desain tugas pembelajaran mendalam untuk membawa siswa ke tingkat pertumbuhan berikutnya dan mengukur pertumbuhan siswa dalam kompetensi tersebut. Jadi deep learning ini juga digunakan untuk 3 hal ini. Nah, di ini kita lihat ya kerangka kerja deep learning dari NVDL ini ada beberapa lapisan. Hmm. Lapisan pertama itu adalah 6 kompetensi utamanya. Nanti kita akan bandingkan dengan Indonesia ya, karena berbeda antara yang dimiliki oleh Indonesia dengan yang NPDL ini. Kalau yang dimiliki Indonesia nanti kita pelajari, tapi yang NPDL ini adalah lapisan pertamanya nih, yang paling dalam nih, yang di deep learning ini adalah 6 kompetensi utama. 6 kompetensi. Ada kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, karakter, dan kewarganegaraan. Nah, itu semuanya ada lapisan selanjutnya. Lapisan kedua. Lapisan kedua itu adalah transformasi dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran mendalam. Ini kita sambil ngaca ya. Kalau tadi kita bilang udah belum sebenarnya deep learning. Tadi kan jawabannya udah ya. Benar nggak kita sudah transformasi? Sekolah kita benar nggak sudah bertransformasi? Transformasinya dalam 4 elemen desain pembelajaran. Ini seolah-olah kita sedang ngaca nih ya. Jadi Bu Fatimah kira-kira udah belum 4 ini udah belum nih? Gitu. Bu Revilita juga udah belum di kita nih Bu. Yang pertama kemitraan pembelajaran, learning partnership. Kita udah melakukan belum ada hubungan antara siswa, guru, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan pembelajaran yang otentik? Ataukah selama ini kita baru dari guru saja antar guru? Siswanya belum optimal, orang tuanya belum optimal, komunitasnya juga belum optimal. Karena ini lapisan kedua itu adalah transformasi dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran mendalam. Di Bu Rika, lingkungan pembelajaran, learning environment-nya. Budaya belajar yang bertumpu potensi siswanya udah udah ada belum budaya belajarnya? Misalkan dari hal kecil, menata buku, menyimpan buku ketika anak-anaknya ingin dia membaca buku, udah benar belum?
apakah kemarin ketika saya ke Jepang itu, apakah di lorong-lorong sekolah, di setiap sudut sekolah juga ada buku yang bisa anak belajar. Desain ruang fisik. Nah, ini menata lingkungan main ya, yang buku saya itu desain ruang fisik atau virtualnya di sini desain ruang fisiknya udah mendorong belum nih Bu Indrawati anak-anak untuk benar-benar senang untuk belajar gitu. Kemudian ini nih yang ketiga. Kalau di learning itu memang ada pemanfaatan digital ya. Memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan menghubungkan pembelajaran. Kira-kira nih di tempat Bu Emelda, anak-anak sudah terhubung belum dengan teknologi? Sudah dimanfaatkan belum pemanfaatan digitalnya? Misalkan kalau kita terkait dengan tema tertentu, anak-anak sudah searching belum untuk menjadi idenya anak, gitu ya. Eh, Bagaimana kita memanfaatkan juga digital ini ya. Ibu Nurul sudah ya. Nah, contohnya nih begini Bu Nurul. Misalkan ini bukan Bu Nurul Pahimah ya, Bu Nurul Cikarang, bukan Bu Nurul Bekasi. Misalkan gini, kita mau temanya tentang Cikarang itu, misalkan tentang apa Cikarang itu banyak pabrik ya, lingkungan sekitarnya. Nah, kita boleh loh, kan nggak mungkin anak-anak itu masuk ke dalam pabrik, tapi untuk melihat isinya pabrik, misalkan Honda yang ada di Cikarang itu seperti apa dalamnya, maka kita bisa memanfaatkan teknologi. Contohnya apa ya? Kita bisa searching ya, ngelihat misalkan pabrik Honda di Cikarang tuh kayak gimana sih di dalamnya, gitu kan itu contoh salah satu contohnya atau hal lain juga bisa. Caranya membuat itu gimana sih caranya membuat motor misalkan gitu prosesnya seperti apa itu juga bisa itu contohnya jadi bagaimana teknologi itu juga menjadi bagian diajak ke Sari Roti Bu Widya malam-malam ke Sari Roti itu mamam dong. Ya, Bu Widya. Ya, jadi kalau ini nggak langsung maksudnya ya. Jadi kita memanfaatkan teknologinya gitu kan. Jadi bukan diajak secara langsung. Jadi kita apa namanya wisata virtual apa wisata kan dulu suka ada ya wisata virtual. Jadi kalau ini lebih ke anak-anak melihat tapi secara virtual gitu. Nah, itu bisa digunakan. Main game edukatif bisa, coding itu kan banyak ya sekarang yang edukatif. Iya, Bu Iva. Bisa pakai YouTube, bisa pakai kan sekarang tuh banyak ya link-link untuk edukasi itu, nggak hanya YouTube aja ya. Maksudnya ada aplikasi-aplikasi untuk edukasi itu banyak ya sekarang. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Kayak misalkan kita mau ngajarin coding pada anak-anak itu kan sekarang banyak tuh ininya apa sih namanya situs-situsnya gitu yang bisa kita akses gitu. Nah, kemudian juga yang nggak kalah adalah praktek pedagoginya. Strategi pengajarannya eksplisit dan inklusif untuk semua pelajar. Berarti kalau kita sebenarnya kalau kita menyiapkan ragam kegiatan lain sesuai minat anak, maka sebetulnya kita sudah inklusif ya, gitu. Ini ada dari Kaltim Sabariah ya. Halo Ibu Ria sama si dedeknya ya belum bobo. Nah, jadi ini 4 elemennya nih. Ini tuh sebenarnya 4 elemen ini adalah transformasi dari tradisional ke pembelajaran mendalam. Ini lapisan kedua. Kemudian ada lapisan ketiga. Ini untuk mencapai deep learning ya. Untuk mencapai deep learning itu beberapa lapisan nih. Jadi lapisan ke-1-nya tujuannya. Lapisan ini lapisan ke-1 kan ini adalah kompetensinya. Lapisan kedua itu elemennya. Lapisan ketiga adalah kondisinya.
kondisi yang mendukung pembelajarannya. Apa kondisi yang mendukung pembelajarannya itu? Kondisi sekolahnya. Gimana kondisi sekolahnya? Lingkungannya gimana? Budayanya seperti apa? Praktek di sekolahnya mendukung nggak pembelajaran mendalam? Kan kalau di PAUD nih, eh, Bu Sakti kalau di Jogja kejadian nggak? Gurunya ngajak anak main, orang tuanya protes. Kenapa cuman diajak main aja, nggak diajarin, nggak dikasih PR? Masih ada nggak sih orang tua yang nuntut harus ada PR? Masih ada nggak? Masih ada nggak orang tua yang nuntut harus ada PR? Masih ada ya. Nah kalau masih ada berarti kita kalau main aja ngapain ke sekolah? Kalau main saja kenapa harus tak sekolahkan kata orang tuanya, jadi masih ada ya. Oke, tapi alhamdulillah di Bu Nena nggak ada ya kalau di Bu Nena. Nah ini artinya ketika kita mau menerapkan deep learning, maka kita juga butuh kondisi sekolah yang mendukung, termasuk juga kepemimpinan sekolahnya, keterlibatan gurunya, dan partisipasi siswanya. Ada yang gurunya udah ngerti, gurunya tuh paham, tapi beberapa gini, Bu, tapi kepala sekolahnya ini Bu harus beli majalah Bu. Kalau nggak beli majalah nantinya kitanya hmm, ini Bu disuruh beli Bu. Atau enggak harus calistung itu tadi ya. Tiap anak ini Bu Dewi ya dari Magelang disuruh calistung Bu kitanya gitu kan. Pokoknya tiap hari harus ada gitu kan. Nah itu juga menjadi kendala gitu. Jadi ketika kita mau menerapkan deep learning, itu kondisi sekolahnya harus mendukung kepemimpinan sekolahnya, keterlibatan gurunya, lalu kondisi distrik. Nah, ini maksudnya kebijakan ya, kebijakan dan dukungan yang diberikan. Biasanya kalau di kita itu ini kan dari luar ya, jadi bahasanya gini. Kalau di kita itu ini pengawas atau penilik. Pernah ada nggak pengawas dan penilik yang protes? Kok belajarnya gitu-gitu aja, kok main aja sih? Gitu. Kok nggak ada ininya, nggak ada belajarnya? Sudah sedikit berkurang. Oh, sering. Oh, ada Mbak Happy. Eh, ada yang sering, ada yang tidak ada. Di Jakarta udah nggak ada. Iya, ya, masa. Halo Mbak Happy. Oh, masih ada di Kaltim yang sedikit. Nah, jadi ini juga deep learning itu juga ter, ini ya sangat tergantung pada dukungan pemerintah. Dalam hal ini kalau kita ya penilik pengawas. Lalu ada juga kondisi sistem. Maksudnya pada apa? Kebijakan di tingkat nasional. Kan mendukung implementasi deep learning enggak? Nah, kalau kita kebijakan nasionalnya alhamdulillah ya sekarang sudah mendukung ke sana. Tapi bagaimana di kondisi di wilayah kita, penilik pengawasnya juga bagaimana kondisi sekolah. Ini lapisan yang ketiga. Di sini lapisan keempat itu adalah siklus inquiry kolaboratif. Nah, di sini digunakan untuk menciptakan perubahan sistem yang mendalam. Mulai siswanya merancang, menilai, dan memantau pembelajaran mereka sendiri. Lalu gurunya bekerja sama untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran. Lalu pemimpin menilai kondisi pembelajaran dan merancang strategi peningkatan. Jadi ini terus-menerus ya, antara siswa, guru, dan pemimpin itu bekerja secara terus-menerus melakukan kolaborasi. Nah, jadi kalau bicara deep learning memang ada lapisan-lapisan yang akhirnya itu bisa terjadi deep learningnya jika kondisi-kondisi pada lapisan-lapisan ini dilakukan. Gitu. Nah, sekarang ini peran guru dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Ini kalau saya lihat ini kan dari NVDL ya, tapi kita pakai juga nih di Kemendikbud. Jadi peran guru itu ada tiga, penggerak, pembentuk budaya, sama kolaborator. Ini kan banyak kepala sekolah dan guru ya di sini.
Penggeraknya apa? Menetapkan tujuan pembelajaran yang menantang dan memberikan umpan balik yang efektif. Jadi balik lagi, tujuan pembelajaran tuh tetap harus kita, oh ini kok ketutup ya, Hmm, tutup ternyata dari tadi videonya. Di sini peran guru dalam pembelajaran itu ada tiga. Jadi ada penggerak, pembentuk budaya, dan kolaborator. Nah, tadi sebagai penggerak, itu kita perlu menetapkan tujuan pembelajaran. Jadi Bu Misri tetap nih gurunya diingetin sama tujuan pembelajaran ya. Gitu. Bagaimana juga guru tujuan pembelajarannya perlu menantang di sini. Berarti kan gurunya yang harus kreatif. Lalu ada umpan balik yang efektif. Lalu pembentuk budaya, membangun budaya, kepercayaan, dan inovasi dalam kelas. Lalu ini ada inovasi-inovasi di kelas. Berarti gurunya dituntut memang juga ini ya apa aktif, kreatif gitu. Lalu ada inovasi dalam kelas itu juga sama. Kemudian kolaborator berinteraksi dengan siswa, keluarga, dan rekan sejawat untuk memperkuat pemahaman. Nah, jadi artinya kalau kemarin ada komunitas-komunitas, masih bisa digunakan nggak? Kalau kita komunitas belajar di Indra, bisa nggak digunakan? Bisa ya, Kak. Eh, apa untuk saling memperkuat. Jadi artinya apapun namanya, konsep-konsep yang baik itu masih bisa kita eh, gunakan. Gitu. Ada Mbak Firdausi juga dari Tuban. Oke, jadi ini adalah peran guru dalam pembelajaran mendalam. Jadi artinya apa? Kayaknya yang kemarin sebagai penggerak, sebagai pembentuk budaya, sebagai kolaborator, itu kan sudah digagas ya, gitu. Nah, hal-hal baik yang substansi yang sudah digagas ya bisa kita terus lanjutkan, gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang apa menghapuskan, tapi lebih memperkuat. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana di sini implementasi inquiry dalam pembelajaran mendalam? Nah, di sini kan guru dapat menerapkan pendekatan inquiry dalam deep learning dengan yang pertama menggunakan pertanyaan pemantik yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah. Ayo, kemarin sudah melakukan belum ketika proses pembelajaran? Coba, udah digunakan belum nih menggunakan pemantik untuk melakukan eksplorasi? Udah. Kemudian eh, eks- kegiatannya yang eksploratif dan memecahkan masalah. Udah kita pakai belum? Sudah. Kemudian mendorong siswa melakukan penelitian. Kalau kita mendorong siswa untuk melakukan proyeknya masing-masing ya, kan kita kemarin menyiapkannya alat dan bahan saja ya. Bu Widya hanya nyiapin alat dan bahan saja. Bu Imas nyiapinnya juga alat dan bahan aja ya. Gitu, Bu Sapti gitu kan. Yang menentukan proyeknya siapa? Anak. Berarti sudah juga kita lakukan ya. Lalu memanfaatkan teknologi. Nah, ini mungkin yang eh, ada nggak yang belum menggunakan teknologi untuk mendukung eksplorasi yang lebih luas dan mendalam? Oh, ini memang nggak semua PAUD punya kemampuan ya. Kalau yang bisa, bisa. Paling paling apa? Paling mampu melakukan pakai HP bu guru ya. Ya nggak Bu Eka. Eh, kan nggak semua PAUD itu punya ini ya. Tidak semua PAUD itu punya laptop, punya komputer. Ya paling kalau nggak punya laptop, paling nggak punya pakai HP bu guru, mending masih punya laptop tuh Bu Rika. Kalau enggak, ya udah pakai HP-nya bu guru aja gitu kan. Tapi di Bu Sabaria udah pakai ya, di Bu Nulus juga gitu kan. Nah itu kemudian juga menggunakan strategi umpan balik formatif. Kemarin di penilaian formatif kita ada umpan balik nggak tuh? Juga sudah, gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah
lebih mengingatkan lagi, lebih mendalam lagi dari apa yang sudah kita kerjakan kemarin gitu kan. Jadi ini nggak usah jadi cemas gundah gulana ya, gitu kan. Karena ini sesuatu yang ya memang namanya juga deep learning, maka kita akan lebih mendalam dari apa yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, itu yang deep learning dari versi eh, NVDL. Tadi itu ada yang nanya, sebenarnya NPDL itu apa? New Pedagogies for Deep Learning, ya NPDL. Oke, yang NPDL ini, kalau melihat dari deep learning yang NPDL, kira-kira susah nggak dipahami menurut teman-teman semuanya nih? Gimana menurut teman-teman? Menurut ini ya, yang deep learning versi NPDL. Bisa di ini nggak? Kebayang nggak maksudnya? Oh, ini maksudnya nanti kalau di PAUD saya belajarnya begini gitu. Oke. Bu Eni dari Papua, semangat ya. Udah jam berapa di sana? Jam 10 ya? Oke, Bu Suwarti, Mbak Wati. Bisa ya ternyata. Oke, Alhamdulillah. Ini satu. Udah ya, nah, Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke, dan kita mau belajar bersama ya, judulnya. Kita masuk ke, ada referensi yang kedua, tapi bukan deep learning, pakai deeper learning. Ini ada deeper learning. Ini namanya juga kita mencari-cari referensi ya dari berbagai sumber. Di sini katanya sistem, kenapa sih buku ini hal ini digagas di learning ini? Karena lihat pendidikan saat ini menggunakan metode abad 20, sementara dunia telah berkembang pesat, katanya Bu Devi. Nah, transformasi pendidikan diperlukan untuk mempersiapkan siswa keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaboratif yang relevan. Deep learning sendiri menekankan pada pembelajaran berbasis pengalaman yang mendalam dan berkelanjutan. Nah, ini tujuannya mengembangkan keterampilan dan pemahaman abad 21 ya, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi. Jadi ini belum sampai ke 6 ya, kalau deep learning. Kalau tadi kan deep learning yang NVDL itu ada 6. Nah, konsep ini dikembangkan oleh organisasi The Hewlett Foundation dalam konteks reformasi pendidikan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan kehidupan yang lebih kompleks. Nah, kita lihat. Kalau si deep learning ini, dia memiliki 7 prinsip yang diterapkan di sekolah inovatif. Yang pertama adalah membangun komunitas pembelajar. Sekolah menciptakan lingkungan di mana siswa saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan belajar secara kolaboratif. Sebenarnya kita udah melakukan belum nih kemarin? Bu Ika udah melakukan belum nih dari Al-Mumtahanah Jatim? Proyek kolaboratif. Anak-anak mainnya nggak sendiri-sendiri, bikin proyeknya bareng-bareng. Udah kita lakukan belum, Bu Ika? Boleh tulis di chat, Bu Ika. Kalau saya sih lihat mulutnya sudah. Udah ya, Bu Ika ya. Yang lain juga sudah. Udah. Kita udah melakukan kok proyek bersama. Anak tuh nggak jadi anak tuh nggak hanya dikasih LK lalu ngerjain sendiri-sendiri, nggak gitu kan? Kita sudah berubah ya. Tuh, kata Bu Fatimah, sudah banget Bu, gitu kan? Eh, Malah anak gak mau pulang. Nah, jadi sebenarnya udah loh kita lakukan. Lalu memberdayakan siswa untuk mengelola pembelajarannya sendiri. Memberikan kesempatan kepada siswa memiliki kendali atas tujuan pembelajaran mereka. Nah, gurunya fasilitator. Kita udah meminta anak-anak menyiapkan, kita nih fasilitator menyiapkan alat dan bahan, memberikan inspirasi. Anak-anaknya yang menentukan kegiatan mau bikin apa siapa? Apakah guru? Siapa coba? Yang menentukan kegiatannya siapa?
anak ya, Bu Mistri. Jadi yang nomor dua ini juga memberdayakan anak, udah kita lakukan. Gitu. Kemudian yang ketiga, mengaitkan subjek dengan kehidupan nyata. Menghubungkan mata pelajaran yang diajarkan dengan dunia nyata. Integrasi berbagai disiplin ilmu untuk satu proyek. Kalau kita di PAUD udah terintegrasi ya. Nah, ada Bu Fitriani. Kita di PAUD tuh udah terintegrasi. Anaknya tadi bikin apa? Rumah. Coba dihitung berapa baloknya. Coba dikasih nama. Udah terhubung belum? Terintegrasi nggak berbagai aspek perkembangannya? Udah deh. Terus bahkan kami kemarin ya, ketika pelatihan deep learning di para penulis Erlangga, malah mereka kan bilang, di PAUD bisa nggak? Saya bilang, kalau di PAUD itu kan mereka penulis SD ke atas ya. Kalau di PAUD malah udah dilakukan gitu kan, wis gaya ya. Di PAUD udah dong gitu kan, malah udah kita lakukan gitu loh Bu Resti ya. Dari saat ini gitu kan sudah terintegrasi ya Bu Cucu gitu kan kalau di PAUD itu. Nah, kemudian di sini ada mengaitkan subjek dengan kehidupan nyata. Ini juga sama. Kita selalu tema-tema kita kan kontekstual ya Bu Ati gitu. Jadi kalau Bu Resi di Palembang kan nggak ngomongin lagi Monas ya Bu Resi ya. Jembatan Ampera aja ya gitu gitu ya. Karena kita mengaitkan dengan kehidupan nyatanya mereka gitu kan. Tema kita itu udah kontekstual temanya gitu kan. Udah yang ada di lingkungan sekitar kita gitu kan. Nah, kemudian di sini melampaui batasan sekolah melibatkan komunitas, industri, institusi pendidikan lain dalam proses pembelajaran. Sebenarnya kita itu di PAUD nih, Bu Hima, kan kita suka ada field trip ya, ya nggak? Suka ada field trip kan? Itu kan sebenarnya proses kita melibatkan juga institusi lain. Bu Emelda jalan-jalan kemana aja tuh, suka pergi-pergi, nah, ajak anak-anaknya. Nah itu kan artinya kita nggak hanya di lingkungan sekolah aja gitu, tapi juga ke tempat-tempat yang lain ya Bu Imas ya gitu. Nah, kemudian di sini personalisasi pembelajaran untuk memotivasi siswa. Guru menggunakan metode sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Jadi motivasional hook katanya untuk meningkatkan keterlibatan. Nah, kita kan sebenarnya kenapa alat dan bahan itu kita siapkan beragam? Kenapa kegiatan itu kita siapkan beragam? Karena menyesuaikan dengan minat setiap siswa. Itu Bu Nur Laili kan kalau bikin kegiatan mungkin gak hanya satu ya, ada beberapa. Kenapa beberapa gitu kan? Karena kita ingin disesuaikan dengan minat mereka. Lalu tadi memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran. Nah, ini sama ya. Jadi per learning juga ada teknologi yang digunakan. Lalu menjadikan pembelajaran mendalam sebagai norma baru. Jadi membudayakan pembelajaran mendalam sebagai standar dalam sistem pendidikan. Nah, bagaimana pengembangan kapasitas gurunya, pimpinan sekolahnya untuk transformasi. Jadi kita itu udah nggak pada proses semua anak harus sama. Misalkan gini, kita mau mengenalkan bentuk geometri kayak tadi. Untuk mengenalkan bentuk geometri, gak harus semua anak membuat rumah. Bisa nggak anak beda nggak bikin rumah? Ada yang mau bikin jembatan, ada yang mau bikin mall, ada yang mau bikin kantor. Mungkin nggak? Dengan tujuan pembelajaran adalah ingin mengenal bentuk geometri. Monica bisa banget dong. Bisa dong ya, Bu Nurul ya. Kamu Resi bisa banget. Nah ini. Jadi kayaknya sebenarnya kita nggak akan terlalu susah ya untuk memaknai deep learning. Karena konsep-konsep ini udah kita pegang gitu. Jadi semangat ya teman-teman. Nah, ada tantangan nih dalam menerapkan deep learning.
Apa tantangannya? Perubahan paradigma. Kalau yang di ruangan ini kayaknya nggak masalah. Kalau yang di ruangan ini ya Bu Yayu, orang udah bertransformasi. Yang susah itu adalah teman-teman kita nih, Mbak Wati, yang masih PW, bagiin majalah, bagiin LK, lalu selesai. Gitu. Kalau yang ada di ruangan ini, untuk ke deep learning nggak ada masalah. Karena kita sudah beralih dari model pembelajaran tradisional ke pembelajaran yang anak-anaknya aktif dan mandiri. Kemudian dukungan kebijakan sudah ada nanti. Nah, tentu saja perlu juga pelatihan guru. Ini guru perlu dilengkapi dengan keterampilan dan alat mendukung implementasi pembelajaran mendalam. Ini kayaknya kalau guru-guru yang sudah ada di sini nih, yang udah ngerti gitu kan, baik itu bagaimana pendekatan saintifik, kemudian juga ngerti bagaimana kemarin pembelajaran berbasis proyek gitu ya, kayaknya nggak akan kesusahan untuk mempelajari pembelajaran mendalam. Jadi ini kita harus semangat ya. Nah, ini ada karakteristik utama dari deep learning itu apa aja? Yang pertama, memastikan siswa benar-benar memahami materi dasar sebelum beralih ke topik yang lebih kompleks. Artinya berarti konsep itu harus dibangun secara utuh. Kemudian critical thinking dan problem solving-nya. Mendorong siswa untuk berpikir analitis dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini memang kita juga perlu memastikan ya, eh, kita membuat kegiatan-kegiatan itu untuk mendorong anak-anak untuk berpikir analitis. Lalu siswa belajar bekerja dalam tim, berbagi ide, berkolaborasi. Berarti kegiatan-kegiatannya harus kita yang bareng-bareng gitu ya. Jangan yang tadi individual. Lalu bagaimana kemampuan siswa mengekspresikan gagasan. Makanya kita kalau ngajar itu bukan hanya sekedar anak selesai, tapi ditanya apa yang dibuat, kenapa buat itu, apalagi yang ingin dia ceritakan. Jadi efektif communication-nya itu terbangun. Kemudian juga mendorong kemandirian dan tanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Kamu mau bikin apa? Silahkan kamu buat dan kamu bertanggung jawab. Gitu ya. Kemudian terlahir akademik mindset-nya, memotivasi siswa untuk melihat nilai dari pendidikan dan berusaha mencapai potensi penuh. Jadi dilihat apa sih yang diharapkan. Nah, kemudian di sini kita lihat kesamaan deep learning dan deep learning. Jadi dua-duanya sebenarnya mendorong pembelajaran aktif dan berbasis keterampilan. Dan yang kedua menekankan pada pembelajaran yang relevan dengan dunia yang nyata. Yang ketiga meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang keempat bertujuan untuk menciptakan siswa yang mandiri dan berdaya. Sekarang saya mau tanya, apakah keempat hal ini sebenarnya sudah menjadi konsep dalam pembelajaran kita? Sudah ada belum keempat hal ini? Sudah jadi konsep di kita? Ya, kalau sudah maka amanlah dunia kita. Berarti kan kita memahami, oh konsepnya sama ya maksudnya. Yang diharapkan adalah hal bagaimana kita mendorong anak-anak belajar aktif, berbasis keterampilan, ada pembelajaran yang relevan, ada peningkatan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Bagaimana mereka bisa mandiri dan berdaya. Sudah dilakukan kok. Sudah kalau sudah dilakukan. Gitu. Artinya kalau ditanya, udah di planning belum? Udah. Cuman nggak tahu aja kalau itu di planning gitu kan. Gitu. Ya, gitu. Oke, kita nah ini sampai sini antara deep learning dan deep learning sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak tidak berbeda ya, saling mendukung, saling sejalan sebetulnya. Nah, bagaimana yang deep learning?
Apa sudah bisa dipahami? Belum kita masuk ke kebijakan Indonesia. Ini bisa. Oke. Kayaknya seneng banget ya, Bu. Hmm. Udah Dikasih dilakukan, bridging dulu. ngerti. Ya, makanya ini teori-teorinya nih, ya. Oh, ada Bu Supriyati juga ternyata. Ada Mbak Arum, ya. Oke. Cara kita masuk ke kebijakan negara kita. Kalau tadi simpan sebagai teori dasarnya ya. Nah, maka kita lihat nih sekarang kebijakan negara kita mana. Sengaja. Udah pada dapat kan PPT ini? Udah pada dapat kan ibu-ibu PPT ini? Saya tidak merubahnya. Ini PPT yang Anggo-anggo dikeluarkan teh. oleh Hujan. Gitu. Oh, ada Kami yang belum. sengaja eh, apa sama saya ada yang sudah, ada yang belum. Nanti dikirim bisa. Ini sama kok. Saya nggak ngubah PPT-nya. Kenapa? Biar ya inilah kebijakan negara kita. Jadi deep learning udah di-Indonesiakan. Namanya pembelajaran mendalam. Gitu. Di sini sebagai transformasi pembelajaran menuju pendidikan untuk semua. Jangan sampai nanti, kok rubah lagi? Kemarin deep learning, kok rubah lagi jadi pembelajaran mendalam? Gitu. Jangan sampai begitu ya. Padahal itu hal yang sama ya, Bu Yayu, gitu kan. Nah, ini ya, Bu Nurus, gitu. Kadang-kadang di kita itu kan lebih dikenal namanya dibanding apa maknanya gitu kan. Nah, kita lihat Puskurja sudah menerbitkan ini Januari 2025. Jadi baru ya, Kak. Pak ini. Ini pengertian deep learning dari Puskurja. Itu adalah apa pembelajaran mendalam. Tadi kan bukan deep learning ya, dia istilahnya pembelajaran mendalam. Definisi pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan joyful melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Ada perbedaan nggak dengan dua yang tadi di atas? Coba. Ada perbedaan tujuan nggak? Nah, ada perbedaan nggak dengan dua tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Dengan pembelajaran mendalam yang negara kita mau? Gimana menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman semuanya? Ada bedanya nggak? Sama? Beneran sama? Kompetensinya sama nggak? Coba. Yakin sama? Coba. Hmm. Kalau yang tadi, dua yang tadi ada diikat mindful, meaningful, joyful enggak? Ada kata-kata itu enggak? Ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga enggak? Coba. Hmm, enggak ada, tapi intinya sama. Lebih luas ya. Jadi Betty ya, beda tipis gitu kan. Di yang tadi nggak di naming, nggak di naming mindful, meaningful, joyful, tapi di dalam konsepnya termakna hal tersebut, gitu ya. Itu meskipun nggak di naming, kita di naming, dinamakan. Oke, kemudian lihat di sini. Pembelajaran mendalam itu sebagai sebuah solusi. Jadi deep learningnya kalau tadi kita berkesadaran jadi ini ya mindful tuh berkesadaran, meaningful tuh bermakna, joyful tuh menggembirakan. Jadi kita pakai bahasa Indonesia ya. Jadi pembelajaran mendalam kan pembelajaran mendalamnya itu jadinya di sini
Pembelajaran mendalamnya melalui berkesadaran, bermakna, menggembirakan dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Menunjukkan profil lulusan 8 dimensi. Kalau tadi masih ingat ya ada berapa kompetensinya? Yang tadi ada berapa? Coba masih ingat ya yang tadi? Ada 6 ya. Kalau sekarang kita pengennya ada 8 dimensi. Kita cek satu-satu ya. Apa bedanya? Kalau di kita dimensi pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini yang kedua kewarganegaraan. Yang ketiga penalaran kritis. Yang keempat kreativitas. Kelima kolaborasi. Keenam kemandirian. Ketujuh kesehatan, kedelapan komunikasi. Kira-kira yang beda apa? Kira-kira apa yang beda? Kira-kira apa? Oh iya, yang beda adalah coba kewarganegaraan ada nggak? Komunikasi ada nggak? Ayo, coba kita lihat lagi ya, yang enamnya apa? Yang enamnya, nih yang enamnya. Nih yang enamnya. Kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, karakter, kewarganegaraan. Berarti bedanya dengan kita apa tuh? Kewarganegaraan ada ya. Kita lihat keimanan dan ketakwaan. Ada nggak? Keimanan dan ketakwaan. Gitu. Kemudian eh, kewarganegaraan ada ya. Keimanan dan ketakwaan tidak ada lah. Kemudian yang nggak ada lagi apa? Yang nggak ada lagi. Coba. Nah, yang nggak ada lagi apa selain keimanan dan ketakwaan? Kesehatan. Ya, jadi kita punya di 6 kompetensi global itu berbeda dengan kitanya, yaitu terkait dengan keimanan ketakwaan. Kalau mereka kan karakter itu termasuk di dalamnya adalah keimanan dan ketakwaan. Sementara kita punya sendiri ya, gitu. Kemudian juga kesehatan. Itu yang berbeda dari kita dan mereka. Itu kan yang di buku itu. Jadi kita juga menentukan kewargaan atau kewarganegaraan. Kewargaan. Ya. Bahasanya kewargaan, Bu Novi ya. Memang kewargaan. Kan kewarganegaraan. Kewargaan. Ini asli dari Puskurnya ya, Bu Ibu dan bapak-bapak. Jadi memang bahasanya ternyata kalau kita sekarang kewarganegaraan berarti yang benarnya kewargaan gitu. Ini PPT dari Puskurnya bukan bukan saya yang buat, tapi memang dari Puskurnya seperti ini. Nah, ini yang ingin kita capai untuk mencapai 8 tadi untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan. Nah, apakah ini menggantikan P5? 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Maka mari kita tunggu ya, saudara-saudari. Gitu. Kemudian, kita lihat lagi di sini. Nah, tadi kan ada berapa lapis tadi? Ada 4 lapis ya. Lapis pertama, kompetensi. Lapis kedua, 4 dimensi. Kemudian ada kondisi. Kemudian ada apa inquiry yang nah, Indonesia juga punya kerangka kerja pembelajaran mendalamnya. Coba dilihat.
pembelajaran mendalam, kalau tadi enam kompetensi, maka Indonesia punya 8 dimensi profilnya di sini. Tadi keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada dimensinya, yaitu tadi bermakna, mindful ya. Mindful itu berkesadaran, meaningfulnya bermakna, joyfulnya menggembirakan. Jadi tadi dibungkus melalui berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini sebagai yang 8 adalah dimensi profil lulusan. Jadi pembelajaran bermakna itu menghasilkan anak-anak yang memiliki 8 dimensi profil lulusan dengan menggunakan 3 prinsip pembelajaran: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Kemudian pengalaman belajarnya dengan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Kerangka pembelajarannya, nah ini hampir mirip ya. Lingkungan pembelajaran di sini ada kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital, lingkungan pembelajaran, dan praktek pedagogis. Hampir mirip dengan yang tadi ya, sama. Bahkan bukan mirip, sama kerangka pembelajaran. Tetapi tadi yang berbedanya adalah dimensinya berbeda, kemudian prinsip pembelajarannya juga berbeda. Itu yang mungkin ada bedanya antara yang kita buat, Indonesia buat, dengan yang NPDL tadi. Nah, kemudian di sini, apa sih sebenarnya yang dimaksud berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan? Ini yang full-fullnya ya. Sekarang nggak pakai full-full lagi ya, karena udah bahasa Indonesia nih, Bu Novi. Jadi nggak full-full lagi nih Bu Yayu. Gitu. Jadi nggak mindful karena berkesadaran ya. Jadi pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran. Jadi anak tuh udah ngerti gitu kan tujuannya tuh apa sih gitu kan. Termotivasi secara instinktif untuk belajar di sini serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Kemudian di sini ini berkesadaran ya. Jadi dianya paham akan tujuan pembelajarannya, fokus pada saat dia punya motivasi intrinsik untuk belajar. Jadi nggak disuruh-suruh gitu kan. Memang dianya ingin belajar gitu kan. Nah, bermakna peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Jadi dia ngerti itu bukan hanya sekedar kayak kita hafalan saja, tapi lebih memahami maknanya. Jadi di sini proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasikan pengetahuan. Jadi nggak hanya tahu ini merah, ini kuning, ini hijau, tapi dia ngerti bagaimana kalau mau bikin kalung warna-warni agar polanya sama. Contohnya kayak gitu ya. Kan anak-anak kalau di PAUD meroncek ya, lalu menggembirakan. Ini pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Nah, ini kira-kira siapa nih di sini boleh Raisan ya, yang sebenarnya sudah melakukan deep learning dengan prinsip pembelajaran yang sudah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kira-kira siapa nih yang mau menyampaikan? Kan tadi kalau ditanya udah belum? Udah. Nah, sekarang nih Bu Nurul, biasanya Bu Nurul suka punya hadiah nih. Ah, pasti dong. Tadi sudah terkirim 25.000. Buat yang paling oke komentarnya. Bu Nulus ya. Oke.
Tadi pakai puisi. Sekarang kirim lagi dong buat yang mau menyampaikan kalau Boleh. Ada eh, 3 lagi. oh, 3 orang. Silahkan kita undang Yuk, untuk raise hand. Contohnya yuk. apa tuh? Proses pembelajaran yang Hmm. sebenarnya sudah menggunakan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Implementasinya kayak apa tuh? Coba silahkan. Yuk, resen. 1, 2, 3. Oke, silahkan. 230 Siapa orang, nggak ada nih? yang raise hand. Kita paranin ke rumahnya masing-masing teh, suruh angkat tangan. Ayo, Nah, ini ini masih, ada nih. ya, Bu oke. Leni. Silakan, Teh Leni. Bu Endang. Bu Leni, silahkan Bu Leni. Sudah di-unmute sayang. Ya. Oke. Terima kasih, Bun. Kemarin kita pernah melaksanakan itu mungkin ya, walaupun secara tidak sengaja gitu ya. Waktu kita mengenalkan ke anak-anak apa tanaman obat gitu ya, kayak kunyit, kemudian jahe, lengkuas. Nah, kita praktek dengan anak-anak itu diberi kesempatan untuk membuat nasi kuning. Ya, jadi biasa anak mencuci beras sendiri, kemudian pakai bubuk kunyit gitu ya yang udah ini. Dan ternyata anak-anak itu menggembirakan mereka tahu bagaimana menceritakan proses membuat nasi kuning menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur gitu. Mungkin itu berbagi pengalaman aja, Bun. Jadi anak-anak mengenalkannya lebih lebih apa lebih cepat mengenal tanaman-tanaman obat dengan cara bermain dan praktek langsung menggunakan tanaman tersebut. Terima kasih. Jadi Oke. anaknya tuh tahu ya. Ini si kunyit nih kalau kamu mau bikin nasi nasi apa Bu? Nasi kuning. Nasi Kuning. kuning. Nasi kuning ya. Iya, Kamu bikin nasi kuning, maka kunyitnya harus digunakan nih. Dan ini anak tahu tanaman ini tuh punya maknanya gitu. Si anaknya sadar bahwa tanaman itu ternyata ada fungsinya gitu kan. Dia menerapkan dalam proses memasaknya. Dan anaknya senang ya Bu? Senang nggak iya, anaknya? iya, senang. Masak-masak. Nah itu salah satu. Ternyata sederhana seperti itu juga bisa ya gitu kan. Oke, kita beri aplaus. Oke, Ini ada Teh 4 Leni. Bu, sekalian aja ya. Bu Endang, Bu Misri, Boleh. sama Bu Emelda. Jadi 4 orang. Oke, Bu Misri dulu. Bu Endang, tolong on cam ya. Ya, silakan Bu Misri. Sudah sudah di-unmute sayang. Tatal, tatal. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau kami sih tema lingkunganku dengan P5, jadi kita itu mengenalkan ke anak-anak terkait kangkung. Nah, jadi bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya. Jadi kita mengajak anak-anak tuh bereksperimen, menyediakan wadah kecil, gelas-gelas aqua kecil itu kita buat pot, kita kasih kapas, kita kasih lubang, dan anak-anak kita ajak bersama-sama menaruh atau bibit kangkung tersebut di dalam air. Nah, kita juga jelaskan kita harus memeriksa setiap hari untuk memastikan bahwa kapasnya itu basah dan juga mengamati proses tumbuhnya setiap hari. Dan anak bisa juga menggambar atau mewarnai dengan pengamatan pertumbuhan kangkung tadi. Nah, setelah itu mereka akan bercerita dari hasil-hasil itu eh, bercerita kegiatan menanam ini dan manfaat kangkung itu disampaikan oleh guru. Jadi biar anak-anak juga suka makan sayur gitu. Jadi untuk kesehatan tubuh, misalnya membuat badan lebih kuat dan sehatnya seperti itu. Jadi prosesnya diamati setiap hari. Hmm. Oke, kita beri aplaus. Ternyata udah kita lakukan ya Sudah. di PAUD itu. Jadi berkesadaran, bermakna, menggembirakan prinsip-prinsip pembelajaran yang selama ini sebenarnya kita pegang juga ya. Gitu. Oke. Selanjutnya Bu Endang ya. Bu, ya, Bu Endang dari Atakwa, Atakwa mana Bu? Magelang. Silahkan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman saya 3 pekan yang lalu itu anak-anak kita tentang tema profesi nggih, itu tentang itu dagang. Setelah kami awalnya pakai video, kemudian anak-anak langsung nih, Bu, kalau misalnya kita mau main
lihat langsung ke pedagang yang di sekitar kita kan, di sekitar terminal. Kemudian depan kita ada pasar. Nah, itu anak-anak mengajak Bu Guru untuk langsung melihat apa apa pedagang itu bertransaksi kepada uh, bagaimana jual belinya, kemudian cara menggunakan uangnya. Kemudian hari berikutnya kami mengajak anak-anak untuk ke pasar, kemudian mereka melihat langsung bagaimana pedagang itu misalnya ada sales datang terus mencatat, kemudian apa jual belinya dengan pembeli juga. Setelah itu mereka juga kami bawakan uang untuk belanja. Kemudian itu kan di situ akan banyak tumbuh kesadaran bagaimana menghargai uang. Kemudian ada yang menawar juga. Hari berikutnya setelah uh, itu mereka membuat apa um, melaksanakan main peran. Awalnya saya apa bisa gitu. Ternyata anak-anak itu membuat tempat mainnya. Kami sudah menyediakan lingkungan main, tapi mereka ubah sendiri seperti pasar. Kemudian uh, apa proses jual belinya itu seperti yang mereka saksikan. Kemudian ada yang istilahnya kalau Jawa itu ngenyang gitu. Saya sampai Nawar, lupa. nawar, nawar. Ya, tawar menawar itu saya kok bisa ya anak-anak gitu. Itu saja. Dan Oke, mereka, alhamdulillah, mereka cerita kepada orang tuanya dan orang tuanya sangat senang sekali anaknya bisa langsung praktek di dunianya, langsung di dunia nyata gitu, Bu. Terima kasih. Seru, oke. Assalamualaikum. luar biasa. Terima kasih, Out Bu gitu Enda. loh ya, gitu kan. Makanya ketika sebenarnya ya Bu Nurul, prinsip pembelajarannya digaungkan, kita yang tua tuh nggak usah khawatir-khawatir banget. Ternyata kan memang sudah kita lakukan kan, gitu. Bener. Ini tadi sebenarnya yang keempat tuh Bu Emelda, Bu Nurul. Oh, oke. Bu Emelda, kita yang keempat ya. Kan Tete ada beberapa yang mau dipresentasikan lagi. Mm-mm. Iya, Oke, terakhir Bu Emelda dulu. Yuk, silakan ya, Bunda makasih, sayang. makasih Bu Irma, makasih Bu Nurul. Mungkin saya di sini akan menyampaikan apa yang udah kita praktekkan selama ini. Memang bingung apa ini deep learning kata orang. Akhirnya kan kita terlihat memang kita udah melaksanakan selama ini. Nah, di PAUD kami untuk satu tema atau topik, anak-anak biasanya dikasih inspirasi dulu, dikenalkan dengan buku cerita, dengan melihat video, kemudian berkunjung langsung. Kebetulan saat ini topik kami adalah tentang tanaman, tanaman jeruk. Jadi anak-anak dibawa kemarin itu ke dibacakan dulu buku cerita tentang buah-buahan, kemudian diajak ke kebun jeruk yang ada tidak jauh dari sekolah. Nah, setelah itu anak-anak juga melihat video. Mereka setelah pulang setelah mendapatkan inspirasi itu, guru-guru menanyakan kepada anak apa yang mereka ketahui tentang jeruk. Nah, mereka menyampaikan idenya. Mereka kesadarannya itu semakin muncul karena dia melihat langsung bendanya gitu. Kemudian anak juga diajak kita mau bermain apa nanti. Ada kami sebut dengan tahap eksplorasi. Jadi anak bereksplorasi kira-kira apa topik yang apa namanya proyek yang akan kita angkat. Setelah itu menyediakan alat dan bahan juga bersama-sama anak dilibatkan dalam menyediakan alat dan bahan. Kemudian mereka berkreasi. Nah, kreasinya ini tidak hanya sehari, malah idenya setiap hari itu semakin bertambah. Kemudian yang awalnya direncanakan guru hanya sekitar 3 hari, malah sampai 5 hari gitu satu proyek itu. Nah, sekarang untuk yang jeruk itu sudah jalan 4 hari. Mereka masih berminat untuk topik jeruk ini. Dan mereka sangat nyaman dan gembira. Malah tadi saya ada memvideokan anak itu menemukan bahwa selain jeruk ada biji-bijian lain yang mereka semaikan agar tumbuh akarnya, dan mereka menemukan berbagai cara. Ada yang pakai kapas, ada yang pakai air saja, kemudian ada yang langsung di tanah seperti itu. Terima kasih Bu Oke, Irma, Bu Oke, Nurul. luar sangat biasa. menginspirasi ya. Terima kasih Bu Emelda. Oke, silakan Teh. Jadi
ternyata kan memang anak-anak itu, makanya saya kalau RPP kemarin suka ada yang, kok nggak ada hari sih, nggak ada tanggal sebenarnya kayak tadi itu kita rencanakan bisa jadi itu si tangganya tuh berubah gitu kan, jadi sangat cair gitu kan. Apa mereka bisa mendesainnya sendiri gitu kan anak-anak itu. Oke, ini ada dua lagi nih, Bu Resi sama Mbak Warti. Nggak apa-apa dikasih kesempatan ya, meskipun saya Oke. tidak tahu hadiah Bu Nurul masih ada atau tidak. Nanti kita kita pilih tiga, tiga. Kita pilih tiga. Oh, dipilih tiga, oke. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, Silakan, Mbak. berbagi. Bu Resi sama Bu Suwati berbagi. Ya. Silakan, Mbak. Mbak Warti. Terima kasih, Mbak Nurul, Mbak Irma. Tidak berburu hadiah, tapi berbagi inspirasi saja. Nah, sip. Ye, pengalaman saya melihat ketika ini kan lagi musim hujan nih di tempat kami ini musim hujan gitu. Kemudian kita bahas topik itu. Teman-teman guru membahas topik hujan, tetapi yang menarik itu justru anak-anak itu tidak memikirkan tentang supaya tidak kena hujan dan sebagainya gitu ya. Tetapi mereka malah begini, gimana kalau musim hujan ini sepatu kita basah padahal besok mau dipakai lagi gitu. Nah, artinya mereka membuat ide sendiri karena mereka sadar bahwa sepatu itu besok mau dipakai. Jangan basah gitu. Nah, akhirnya mereka membuat pengaman untuk sepatunya mereka sendiri-sendiri. Ada yang kresek, ada yang macam-macam. Ternyata besoknya akan menjadi diskusi yang bagus gitu. Karena mereka bilang, sampai di rumah ini lepas. Terus juga nggak bagus, kayak Pak Rombeng, ada yang begitu. Maka besoknya mereka akan membuat itu menjadi lebih bagus sehingga layak dipakai setiap hari, meskipun ada yang pakai karet, ada macam-macam. Nah, itu menurut saya pemantik-pemantik yang dilakukan ini menjadi sesuatu yang sangat bermakna buat anak karena mereka butuh itu dalam keseharian itu dia mau pakai. Nah, itu yang membuat saya menarik dan ini rasanya kalau untuk pembelajaran bermakna ini sudah ada, tinggal tinggal kita bagaimana menguatkan itu kembali. Sepertinya itu Bu Irma. Oke. Ini agak berbeda ini, Eh, Mbak. ada yang ini malah idenya dari anak ya. Ya. Mm. Itu idenya dari anak, tapi bagaimana guru memfasilitasi? Karena tadi guru sebagai fasilitator kan gitu. Oke, keren. Ternyata kan Makasih. kita mungkin lebih jauh ya. Maksudnya gini, eh, kita udah melakukannya loh, bahkan sudah lebih jauh dari itu gitu kan. Nah, di PAUD. Nah, cuman tinggal apa tantangannya adalah bagaimana eh, ini bisa merata se-Indonesia gitu kan tantangan kita. Bagaimana kita bisa berbagi ke teman-teman kita yang lain. Betul. Oke, Mbak terakhir Warti Bu Resti. inspiratif. Oke, silakan Nah, Bu Resi ini dari teman-teman Palembang. saya udah membagikan 4 file ya. Ada em, 3 buku dan 1 PPT yang dari Puskurjan. Tuh. Jadi ada empat Baik, file. di rumah file-filenya. Terima kasih Bu Nurul kesempatannya. Di kegiatan di sekolah kami yang baru saja selesai itu detektif sampah Bu Irma. Maksudnya detektif sampah itu ialah ketika anak-anak itu mengumpulkan sampah karena di sekolah kami itu dekat dengan bak sampah yang besar gitu kan. Jadi anak-anak itu mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Lalu mereka saya tanya bagaimana caranya supaya tempat sampah itu tidak banyak sampahnya, apa yang bisa kita lakukan. Lalu mereka bilang itu bisa dari sampah itu bisa dibikin macam-macam karena mama pernah beliin saya tempat tusuk gigi dari botol Yakult dan lain sebagainya gitu ide mereka. Sehingga terus terus bagaimana caranya kan kita tidak punya akhirnya mereka bilang kita bisa mengumpulkan benda-benda mis yang bisa di bukan didaur ulang kalau mereka bilang benda-benda bisa dibikin sesuatu dibikin mainan. Terus yang tidak bisa didaur ulang bagaimana gitu kan? Uh, ya ya diapain ya terus ada yang bilang itu bisa dijadiin dibakar ada yang bilang dibakar ada yang bilang dibuang ada yang bilang ditanam kayak gitu akhirnya kami
ya tadi Bu menggunakan teknologi gitu kan kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak didaur ulang kayak gitu. Sehingga kita menjadi dinamakan kegiatan deteksi sampah. Jadi untuk yang tidak bisa didaur ulang itu yang bisa dijadikan pupuk kata mereka begitu bisa. Jadi akhirnya kami membuat percobaan untuk membuat pupuk kompos dan untuk barang-barang yang bisa didaur ulang mereka membuat mainan eh, menurut kreasinya mereka, membuat suatu kreasi mereka dan guru memfasilitasi apa yang menjadi ide mereka. Se ekstrim apapun ide mereka, Bu gurunya mencoba untuk mewujudkan ide tersebut. Demikian Bu Irma berbagi sedikit tentang kegiatan kami di sekolah. Terima Oke, kasih. luar biasa. Ini kalau kita lihat ya di sini, kalau kita lanjutkan nih, sebenarnya tahapannya tuh anak-anak kita udah ke tahapannya lebih tinggi loh, gitu kan. Pengalaman belajarnya itu bukan hanya saja memahami ya pengetahuan itu, gitu kan, bagaimana pengetahuan esensialnya, pengetahuan aplikatifnya, pengetahuan dan nilai karakternya, tetapi juga dia sudah melakukan pendalaman pengetahuannya dan melakukan regulasi dirinya dalam merefleksikan. Sehingga di sini ya ada struktur of observed learning outcome di sini, bagaimana anak-anak kita ini kalau kita lihat di sini tingkat pembelajarannya. Lihat di sini untuk yang pembelajaran mendalamnya sudah pada pembelajaran mendalam itu sudah pada tahapan mengaplikasi dan merefleksi. Barusan dari cerita teman-teman itu sudah sampai merefleksi bahkan ya gitu. Dari cerita tadi ya ke berapa berenam berarti ya. Kalau dilihat dia bukan hanya mengaplikasikan tetapi juga sudah melakukan refleksi ya nggak? Sudah ada ini kalau ini begini, kalau ini begini gitu kan. Nah, jadi ternyata ketika pembelajaran itu mendalam, maka anak-anak itu sudah menghubungkan ide-idenya mereka. Tadi ada ide-ide dari setiap cerita, tadi dari 6 cerita itu kita beri aplaus dulu dong buat ke-6-6-nya luar biasa ya. Dari ke-6 cerita tadi mereka sudah menghubungkan ide-ide, bukan hanya saja pemahaman, tapi juga menghubungkan ide yang satu dengan ide yang lain. Lalu bagaimana mereka melakukan refleksi kayak tadi kan? Nih, kalau pakai ini kayak ini dong, apa tadi kita bawa itu? Kayak Kayak membentuk. apa namanya? Kayak apa tuh namanya tadi? Jadi pakainya apa gitu kan? Mereka udah melakukan refleksi gitu kan? Nah ini tadi dari ke-6-nya kan ada proses si anak itu melakukan refleksi. Ada proses anak menghubungkan ide-ide. Jadi, ini yang kita harapkan. Nah, kalau anak sudah bisa mengaplikasikan, merefleksi, kan kita harapannya anak kita nantinya ada di high order thinking ya. Itu yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, ternyata anak-anak kita udah nyampe tuh ke sana. Gitu kan. Dengan pembelajaran yang bagus ternyata tanpa kita sadari sebenarnya prinsip-prinsip yang pembelajaran mendalam itu bahwa berkesadaran, bermakna tadi ya, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan sudah kita lakukan gitu sehingga hasilnya adalah anak-anak memiliki kemampuan untuk melakukan mengaplikasi dan merefleksi sehingga mereka mampu menghubungkan ide-ide, mereka mampu memperluas dan menerapkan ide gitu kan. Itu yang kita harapkan. Jadi anak-anak kita bukan anak-anak yang hanya mengerjakan tugas-tugas sesuai contoh guru. Nah, itu ya. Jangan sampai ada yang seperti itu lagi. Kita akan bahagia ya jika anak-anak Indonesia ke depan dia sudah terbiasa melakukan mengaplikasi dan merefleksi gitu kan. Itu sehingga kita nggak khawatir lagi tuh tantangan-tantangan masa depan. Karena dia dimanapun dia berada, seperti apapun dia mampu melakukan mengaplikasi dan merefleksi gitu kan. Itu kayaknya aman tuh dunia sentosa ya gitu kan. Kalau hal itu dapat dilakukan. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahamkan gitu kan. Jadi harapan kita di pengalaman belajarnya adalah di ujung ya mengaplikasi merefleksi. Kalau memahami kan hanya sebagai tahap awal saja. Bagaimana mereka mengkonstruksi pengetahuannya,
agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteksnya. Gitu. Ini kan hanya dia paham terhadap pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai. Tapi ketika mengaplikasikan, pengalaman belajarnya menunjukkan aktivitas peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya secara lebih mendalam dalam kehidupan yang lebih kontekstual. Jadi, bagaimana peserta didik itu memperoleh pendalaman pengetahuan dan ketika merefleksikan, itu peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan. Tadi ada cerita-cerita, kalau begini, begini, maka kita ubah yuk jadi seperti ini, gitu kan. Itu adalah tahap refleksi. Jadi dia melibatkan regulasi dirinya sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Mereka tadi ada proses merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi ya kalau tadi meskipun tidak di pengawasannya. Nah, bagaimana cara mereka membuat sehingga bisa jadi harinya nambah gitu kan, atau idenya berkembang gitu adalah itu adalah bagian dari proses merefleksi. Nah, Bapak Ibu, kerangka pembelajaran yang terakhir itu adalah di lapisan terakhir kita ya yang Indonesia punya ada 4 praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, dan kemitraan pembelajaran. Ini sama ya dengan NPDL tadi. Jadi di praktek, cuman urutannya yang agak berbeda. Nah, di praktek pedagogi, strategi pengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Berarti yang 8 ya, kalau dimensi profil lulusan itu. Ini untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang otentik, mengutamakan praktek nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Nah, kalau yang selama ini kita prinsip pembelajaran di PAUD-nya benar, ini kan udah kita lakukan. Otentik, praktek nyata, anaknya berpikir tingkat tinggi, berkolaborasi, sudah kan kita lakukan itu. Kemudian lingkungan pembelajaran, integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar yang mendukung pembelajaran. Ruang fisiknya fleksibel, mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, berbagi ide, mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik. Di lingkungan main kita, penataan lingkungan main kita, kita udah rancang agar mendorong kolaborasi, mendorong melakukan eksplorasi, mendorong anak berbagi ide. Bahkan dengan adanya beberapa kegiatan main, itu mengakomodasi berbagai gaya belajar. Nah, ini paling yang masih perlu diperkuat adalah pemanfaatan teknologi digital. Itu kalau di PAUD kan bukan karena kita nggak mau ya, nggak semua PAUD mampu. Ada sih HP-nya, pulsanya habis. Nggak punya kuota gitu ya Bu Misri. Kan guru yang ngisi kuota gitu kan. Nggak semua PAUD mampu gitu. Karena itu kondisi di kita ya yang kenyataannya. Jadi pemanfaatan teknologi digital ini sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, kontekstual. Tadi ya, lihat pasar meskipun pakai virtual dulu ya. Tadi terus akhirnya ke yang aslinya. Kemudian di sini harapannya dengan adanya pemanfaatan teknologi digital juga anak-anak lebih interaktif, kolaboratif, kontekstual. Ada sumber belajar yang menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna. Karena kan nggak semua bisa kita datengin ya, gitu kan. Kalau misalkan Bu Misri dari Kalimantan Utara terus pengen lihat gimana caranya bikin motor kan, susah tuh kalau nggak beda dengan orang Karawang yang bisa datengin pabrik motor gitu kan. Nah, itu bisanya pakai virtual. Atau mau lihat kereta di Kalimantan Utara kan nggak ada ya Bu Misri di Kalimantan Utara kereta. Gitu. Itu belum ada ya. Jadi ya pakai virtual itulah pakai teknologi digital kan. Kita bisa memperlihatkan pada anak-anak. Kemudian terakhir adalah kemitraan pembelajaran. Jadi learning partnership. Membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, mitra profesional. Ini kayaknya kan kalau di PAUD kita udah ada program parenting ya. Kemudian ada komunitas belajar gitu. Nah, itu tinggal diperkuat gitu.
program-program yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya nih Bu Nurul, eh, Pak Ibu semuanya, kita terkait dengan empat hal ini juga sebetulnya di kerangka pembelajaran sudah sudah dilakukan, sudah diinisiasi, tinggal memperkuat saja. Jadi sebetulnya kita nggak usah terlalu khawatir. Jadi bagaimana elemen ekosistem di kita juga ini sebenarnya kalau di PAUD kan memang eh, antara keluarga dengan sekolah itu terhubung sangat kuat ya betulnya gitu. Nah di sini bagaimana memanfaatkan teknologi digital mitra kita kan field trip dengan berbagai tempat itu juga mitra. Meskipun field tripnya misalkan hanya ke kampung sebelah, ke kebun jeruknya punya Ibu Emelda, ke kebun jeruk, jangan-jangan kebun jeruk tetangganya gitu ya. Eh, Nah, itu juga itu adalah kolaborasi. Nah, ini tadi sama ya, transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran bermakna. Kalau dulu ada PMM, kalau sekarang ada PM ya, pembelajaran bermakna. Kalau biasanya, nah ini sama dengan yang tadi saya bilang, guru sebagai aktivator ya, penggerak, guru sebagai kolaborator, guru sebagai culture builder. Nah ini sama tadi. Jadi guru yang punya peranan penting dalam mengerucut ke bawah. Ini saya ingatkan lagi yang tadi peran guru. Ini sama peran gurunya. Nah, ini. Guru sebagai penggerak, aktivator, menetapkan tujuan pembelajaran yang menantang dan memberikan umpan balik yang efektif. Guru sebagai culture builder, pembentuk budaya, membangun budaya kepercayaan dan inovasi dalam kelas. Dan guru sebagai kolaborator. Ini berinteraksi dengan siswa, keluarga, dan rekan sejawat yang memperkuat pemahaman. Jadi sebetulnya dari deep learning yang NPDL sama yang kita ada beberapa hal yang memang sama, tetapi ada beberapa hal yang dikontekstualkan Indonesia. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Begitu teman-teman semuanya. Jadi gimana nih? Coba saya pengen eh, materinya udah saya Di kirim share. semuanya ke 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 ini ya. Kalau materi PPT nanti di hari terakhir ya, teman-teman. Ini baru bahan-bahan saja yang saya kirim. Silahkan dipelajari sama Bapak Ibu. Itu bahan-bahannya mungkin nanti Bu Nurul juga bisa share di grup WhatsApp ya Bu Nurul. Nah, Ya, saya ingin setelah mendengarkan kita nih hampir oh ada rombeng, hampir eh, 2 jam ya. ya, 2 jam. Apa setelah mendengarkan penjelasan kita bahas bareng-bareng nih, apa pendapat Bapak Ibu tentang deep learning atau pembelajaran mendalam? Yang pendapatnya apa? Silahkan bebas. Silahkan tulis di Ya, chat. oke. Silakan teman-teman. Jadi sambil menunggu komentar teman-teman, disampaikan bahwa dari apa ya tadi ya penjelasan atau pengalaman eh, yang tadi disampaikan teh beberapa peserta tadi tiga yang Mhm. mendapatkan door prize dan sudah disampaikan ya. Ada Bu Leni, Bu Endang, dan Bu Emelda. Silakan chat Oke, Bu terima Eva sebagai PIC. kasih. Ya, kita melihat dan membaca. Silakan teman-teman, komentar yang terpilih juga nanti akan kita berikan. Akan kita pilih satu ya Bu Eva ya, jadi bonus satu lagi. Jadi 5 hari ini yang dapat pulsa. Oke, ternyata rasa ingin tahunya sudah terasa ya ada perubahan istilah, tapi sebenarnya konsepnya sudah sama gitu kan. Sudah dilakukan, tinggal memperdalam, mempertajam. Mendalam dari pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, sampai tahap implementasi. Tahap implementasinya besok ya, ibu-ibu. Ini kan kita baru hari pertama nih. Sabar, tahan. Eh, Oh, ada yang menggarisbawahi berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Oke. Sebenarnya udah ada ya di PAUD gitu kan.
Oh, ternyata Bu Ida ya nggak semenakutkan tentang deep learning. Orang dikira gimana? Aduh, apalagi sih? Ngapain lagi sih? Gitu ya. Ternyata hmm, nggak setakut yang itu. Bahkan bisa jadi kita udah melakukannya, gitu kan ya. Nah, Bu Erna ya bisa jadi udah melakukannya. Tinggal kita memperkuat lagi. Ya, bukan kurikulum ya, ibu-ibu ini ya, Bu Dian ya, memang bukan kurikulum ini pendekatan. Bu Sumarsi sama sih dengan kemerdekaan belajar gitu kan. Oke, jadi artinya nggak membuat bingung, khawatir dan ragu. Ah, konsepnya sama, lebih melek. Oke, kayaknya alhamdulillah ya, malam ini dengan kita mempelajari dari beberapa, saya sengaja tadi ditayangkannya dari teori dulu baru ditarik ke kebijakan. Sehingga kita ini loh teorinya kayak gini, tapi kebijakannya di Indonesia di seperti ini, gitu kan? Itu mudah-mudahan jadi lebih lebih apa ya lebih mudah diterima oleh ibu bapak dan ternyata ya kata Bu Sabar ya, Ya, ya ternyata kurang lebih sama aja ya dengan sebelumnya konsep-konsep ya konsep dasar di pendidikan anak usia dini ya begitu hanya saja nanti bagaimana dia eh, ini kita dudukan dan ini untuk memperkuat gitu. ya, ya. Teh Oke, Irma, ada Mbak Agnes juga ternyata. Ya, ya, Teh Irma, ini ada satu, kan ada banyak yang berpendapat. Kita akan coba mm-mm. ini ya, panggil salah satu orang ya, Bu Boleh, Firdausi boleh. Nuzula, silahkan Bu. Oke, Komentar Ibu yang di chat boleh disampaikan langsung. Iya, Bun. Ya, Ibu Terima sudah kasih. ngechat tadi, silahkan langsung disampaikan Sebenarnya saya pendapat nggak Ibu. apa. Oke, terima kasih, Bun. Kalau menurut saya yang saya pelajari dari malam ini adalah pembelajaran. Sebenarnya perlu memahami dulu ya dari apa kebijakan dari pemerintah itu sendiri bahwa pembelajaran Mm-mm. mendalam ini adalah bagian dari sebuah pendekatan di mana untuk kita mampu menciptakan suasana pembelajaran dengan proses yang menekankan pada kesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan melalui kegiatan baik itu olah pikir, olah hati, kemudian rasa dan raga yang dilakukan secara menyeluruh. Dan menurut saya sebenarnya deep learning ini ternyata yang memang sudah dilaksanakan di Mm-mm. lapangan, hanya saja perlu penguatan di mana nanti pendidik dapat apa ya meningkatkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan anak dalam bernalar kritis, kolaborasi dan lain sebagainya. Utamanya adalah untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan itu sih menurut saya. Oke. Eh, Mbak Firdausi dari Ya, sekolah apa? kebetulan saya dulu pernah mengajar, tapi sekarang jadi dari kampus Oh, udah Bu dosen. Bolone Patoto. Oke, nanti kita Teh Irma kita menunggu undangan dari Tuban ya. amin, amin ya Allah, Yuk, amin. ya Guys, itu kumpulkan dan kita akan datang. Tuban itu kampungnya Bu Nurul loh. Oh, gitu, Bun. Ya, saya Oke, dari wong SMA kita 1 dulu ke Muhammadiyah Tuban. Tuban. Walah, Masya Allah. Ya, oke. Kita Ya, berjumpa di virtual ya, Bun. siap. Ya, kita tunggu ya undangan untuk Teh Irma dan Pak Utok. Oke, Satu Mbak lagi Firdausi. boleh nggak dari Pak Petrus Manado? Oke, saya sampaikan Mbak Firdausi silahkan chat Bu Eva ya. Ada 25.000 pulsa untuk Oh, Ibu. iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita malam ini akan banyak membahagiakan orang. Setelah tahu ilmunya, kita bagi-bagi pulsa. Siapa teh yang kita undang? Pak Petrus dari Manado. Oke, Pak Petrus. Siap-siap kita unmute, Pak. Hai, Bapak. Selamat malam Bu Irma. Ketemu lagi. Selamat Woi. malam, Pak. Ketemu lagi. Ya, Sudah Pak lama ya. Petrus. Ya, silakan Pak Petrus mengucapkan selamat malam kepada teman-teman yang lain dalam bahasa Manado, boleh, Pak? Sama saya sama. Selamat malam. Selamat malam juga. Oke, silakan Pak. Pendapat Bapak setelah disampaikan materi tadi sama Teh Irma.
Ini saya eh, sudah lama penasaran mau belajar juga. Jadi malam ini sangat puas ya. Eh, Mungkin akan ada lebih menantang untuk besok-besoknya. Jadi walaupun udah capek seharian, tapi malam ini ada banyak hal yang saya boleh lebih mengerti. Dan seperti yang teman-teman tadi bilang, pada dasarnya kita sudah melaksanakan sebenarnya. Tinggal bagaimana menyesuaikan dengan kondisi eh, kebijakan dan peraturan yang pemerintah terapkan sekarang untuk pembelajaran di satuan PAUD khususnya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dong. Oke, Pak Ternyata Petrus. bapak-bapak Terima ada kasih. banyak ya, nggak hanya Pak Piu saja. Berarti Pak Piu, Anda bukan yang Nah, paling ada ganteng. Ternyata yang ganteng banyak. ada temennya, ada temennya. Oke. Ya, Oke, tes sudah 20.58. Apa ya, mau ada yang disampaikan atau kita langsung closing statement? ya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak. Luar biasa. Sampai terakhir masih 223 Bu. Artinya peserta masih full sampai terakhir. Keren. Luar biasa. Kak, Mantap. hari ini kita banyak bicara tentang bagaimana eh, melakukan apa dari sudut ranah teori. Coba besok kita akan banyak diskusi tentang implementasi ya, gitu kan. Maka kita akan belajar bersama. Jadi ini sebetulnya bukan saya merasa juga paling tahu ya, tapi justru dengan adanya ini saya banyak belajar sebetulnya, gitu kan. Jadi mari kita belajar bersama di pendalaman ini, di proses ini untuk kita juga tidak gagap dan lebih siap untuk menghadapi kebijakan-kebijakan yang ada. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita akan ketemu besok di pukul 7. Siapkan amunisi, bawa makan, bawa minum. Kita besok mau praktek, jadi yang sudah pernah dilakukan, silakan disiapkan. Besok kita akan praktek menyesuaikan dengan materi yang dip-dip ya, kedip-kedip kata Pak Piyu tadi. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Irma, teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekali lagi kita ketemu besok jam 7. Dari Studio 1, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. Terima kasih. kasih. Waalaikum. Istirahat. Waalaikumsalam. Selamat istirahat, teman-teman. Terima Kita kasih. end kan ya. Terima kasih Bu Irma. Ya, Waalaikumsalam. mangga. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima Ya, kasih Bu Nurul, Bu silakan.